Menurut gue ada dua hal terdepan yang cowok tuh cannot. Pertama, jangan diajarin atau diguruin dan lain sebagainya. Kedua, jangan dikejar. This is true as fucking. Sama halnya kayak perempuan kan sensitif terhadap perasaannya. Tapi menurut gue itu sama sensitifnya di laki-laki, kayak ketika lo mengajari dia, menggurui dia, dan enggak sih, kalau mengajar kayaknya poin beda, tapi kayak ketika lo mengajari dia, menggurui dia, atau bahkan enggak sih, kalau merasa lebih sih enggak ya. Tapi kayak ketika lo tuh gue ketika lo melakukan kayak suatu hal yang mungkin laki-laki tangkapnya lo menggurui dia, lo mengajari dia, lo ngajarin dia, lo ngagurin dia, there's a moment dia akan tersentil egonya gitu, sebagai laki-laki. Karena kayak apalagi lo kayak bermaksud mungkin lo sebenarnya nggak bermaksud kayak gitu, tapi dia nangkapnya bahwa kayak lo ngajarin dia, lo ngeguruin dia, tapi dengan embel-embel yang dianya pun merasa direndahkan gitu. Gue jangan lakukan ini sih ke laki-laki kayak gitu. Mungkin ketika lo merasa kayak there's a wrong in that boy, in that man, tapi kayak cara penyampaian mungkin lebih hati-hati. Gue rasa kalau misalnya kita berbicara perempuan memiliki sensitivitas tinggi pada perasaannya, tapi lelaki juga punya ego yang juga lumayan tinggi gitu loh untuk beberapa poin. Dan ketika lo nyampein hal yang ternyata itu gue maksud, itu dia tangkapnya buat kayak ngajarin dia, menguruin dia, bahkan merendahkan dia, itu tuh egonya dia, maskulinitasnya dia, itu dia sangat merasa mengecil dan tersentil banget sih. Dan hal terdepan lain yang cowok tuh jangan gue aja hal terdepan yang jangan dilakukan ke cowok adalah jangan dikejar. Sebenarnya ini kayaknya agak berlawanan deh sama yang sebelumnya. Kalau tadi kan kayaknya kita kayak membunuh secara perlahan character maybe gitu. Karena kan secara nggak langsung lo bisa lihat deh kalau misalnya orang, kayaknya nggak usah ngomong laki-laki juga sih, kita sebagai perempuan pun kadang bisa relate gak sih, kayak kalau kita diajarin, diguruin, atau yang bahkan tuh sama seseorang ya, yang bahkan dianya tuh bikin kita ngerasa kayak
gue lagi direndam juga nih gitu. Kita ini lagi dibuat kayak seolah-olah kita nggak tahu, orang yang nggak tahu apa-apa banget ini sampai kayak kita harus studi ajaran itu, kita harus studi guruin itu sama someone atau beberapa orang maybe kayak gitu. Itu kita pasti paham gak sih rasanya kayak gimana, dan itu kan lama-lama secara perlahan kayak nggak membunuh karakter sih, tapi kayak lama-lama itu ngebuat kayak character, the real character kita tuh kayak perlahan memudar, bahwa yang tadinya kita kayak apa ya, gue mau orangnya gak apa-apa kok, kuat pada pendirian, maksudnya kayak mau dikata kayak apa juga, tapi ternyata ketika kita ditawarkan pada momen tersebut karakter kita memudar kayak gitu, intinya kan kayak gitu. Tapi menurut gue kalau misalnya laki-laki dikejar, itu tuh justru akan sebaliknya, akan yang gue lihat ya kayak akan ngebuat si laki-laki itu akan semakin mengembangkan karakter dalam dirinya. Ya, kalau lo sebenarnya bagus sih, tapi that is too much, this is too much. Karena kayak ketika lo mengejar seorang lelaki, dia akan benar-benar nge-develop character gitu. Dan bahayanya adalah yang tadinya sebenarnya karakter dia tuh nggak kayak gitu, lo akan jadi ngebuat karakter dia, lo akan menciptakan, menumbuhkan karakter baru yang negatif maybe kayak gitu ya. Gue setuju sih sebenarnya kodrat laki-laki tuh nggak dikejar gitu. Bukan berarti gue juga normalisasikan bahwa perempuan harus selalu dikejar gitu, tapi menurut gue nih better kayak seimbang sih, maksudnya kayak mungkin kan kebanyakan orang jatuh cinta kayak oh sih ini yang suka duluan gitu, nggak mungkin kayak mungkin sih nggak banyak yang kayak oh saling suka gitu. Tapi menurut gue kalau misalnya udah yang satu terlalu ngejar gitu, apalagi konteksnya yang dikejar itu laki-laki, menurut gue itu kebanyakan relationshipnya gak berhasil banget. Dan beberapa selebgram gue tau ya, kayak lo bisa tahu sendiri konteksnya bahwa kayak laki-laki kalau terlalu dikejar gimana, dan laki-laki kalau misalnya tahu kalau dia terlalu dicintai gimana. Dan bahkan gue nggak menyebutkan nama selebgramnya bukan karena gue nggak marah dia, gue takut dia risih aja. Dia tuh kalau nggak salah bilang gini deh, kasusnya cowoknya selingkuh, dan si cewek ini tuh ngomong salah satu alasannya adalah karena si cowok tahu kalau cowoknya tuh terlalu dicintai, dan apa ya, justru mungkin ya awalnya cowoknya merasa kayak how lucky he is kayak gitu, tapi lama-kelamaan ternyata dia merasa risih maybe kalau ternyata mungkin ya ceweknya itu kecintaan banget, sorry to say gitu, but lo nyadar gak sih apa ya, sebenarnya laki-laki tuh di default buat mikir simpel. Mereka menggunakan kadar penggunaan logikanya itu lebih besar, dan apa ya, mereka akan iya kalau memang ya, mereka akan enggak kalau memang enggak. Sesimpel itu sih menurut gue. Tapi kayak mungkin gue juga pernah sih ngajar cowok. Gue nggak bilang jangan ngejar banget gitu, nggak ngejar banget nggak, tapi kayak mungkin ketika lo udah
intinya tuh jangan terlalu berlebihan sih, maksudnya kayak you want he knows your feels, you want he knows your how big your love for him, kayak gitu. Tapi menurut gue jangan lakukan itu secara too much kayak gitu. Balik lagi, lo akan membuat dia jadi a big self, maksudnya kayak lo akan bisa membuat karakter dia, lo akan bisa mengembangkan karakter dia. Maksudnya sometimes ketika karakter seseorang berkembang, pengembangan karakter dia sesimpel kayak lo nonton film, terus ada momen dimana karakter lo mengalami pengembangan gitu. Tapi kayak kita lihat dulu pengembangan karakter di sini tuh, apakah menuju hal yang baik, apakah menuju hal yang negatif kayak gitu. Menurut gue kayak gitu, maksudnya kayak enggak lagi, jangan dikejar lagi kalau cowok tuh. Kalau lo mau hidup dengan tenang, hidup tidak akan memberikan ketenangan, tidak akan pernah. Tapi kayak kalau lo mau hidup nggak terlalu ini banget ya, menurut gue jangan beri-berinya untuk mengejar laki-laki. Laki-laki tuh mikirnya simpel, dia akan ya kalau memang ya, dia akan enggak kalau memang enggak.